Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Kita puji agungkan Tuhan dengan sungguh bertepuk tangan. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah batu karangku. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Allah yang setia, Allah yang setia, adillah Dia, besar dan agung Dia. besar dan agung Dia. Allah yang setia, Yang setia, adillah Dia, besar dan agung Dia. besar Kembali dari awal dengan semangat. Muliakan Allah batu karangku. Haleluya. dan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Allah yang setia, Allah yang setia, adillah Dia, besar dan agung Dia. Allah yang setia, Yang setia, adillah Dia, besar dan agung Dia. besar dan agung. Kembali dari awal. Muliakan Allah batu karangku. Haleluya. Dan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah batu karangku. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Allah yang setia. Haleluya. Yang setia, adillah Dia, besar dan agung Dia. Allah yang setia, Yang setia, adillah Dia, besar dan agung Dia. besar dan Katakan, nyanyi glory, glory. Haleluya. Haleluya. glory, glory bagi Sang Nyanyi glory. nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Nyanyi glory. glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Mari rayakan, Nyanyi glory. Glory. Haleluya. glory, glory, Haleluya. glory bagi Bersemangat Sang memuji Raja. Tuhan. Oh nyanyi glory. Glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila mari serukan. Haleluya. Haleluya. bahwa Yesus Sang Mari Raja. serukan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Mari Raja. serukan. Serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan. Haleluya.
Baiklah, kembali kita naikkan pujian penyembahan untuk Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita naikkan pujian penyembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Betapa Haleluya. hatiku Mari kita keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan. Terima kasih Yesus, Kita serukan Kau mengasihiku, bahwa benar segala kehidupan kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Kau memilikiku. Kembali kita katakan dengan sungguh, betapa hatiku Betapa berterima kasih hatiku Yesus. Haleluya. berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Dan kami serahkan kepada pemimpin pujian Saudara Juan Sinaga. memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Sungguh-sungguh katakan, muliakan Tuhan. Haleluya. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku Pakailah sebagai alatmu seumur hidupku. sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah seluruh sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan segera memulai ibadah kita. Namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acara ibadah Natal Pemuda-Pemudi Remaja tahun 2021, di mana kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal, yaitu Saudara Riwan Daniel Marbun. Lalu kita akan berdoa untuk menyerahkan setiap rangkaian acara ibadah kita dari awal pertengahan hingga berakhir. Nanti kita berdoa dipimpin oleh Saudara Riko Yosua Nenggolan. Lalu kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan liturgi dan pujian dari seluruh pemuda-pemudi remaja Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Lalu kita akan melanjutkannya dengan penyalaan lilin yang nanti nama-nama anak-anak Tuhan akan saya sebutkan. Lalu kita akan masuk dalam berdoa menyerahkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Welmar Sitanggang. Dan firman Tuhan pada saat malam hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Malberu Mapea. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal Pemuda-Pemudi Remaja Gereja Pentakosta Indonesia Sinang Bandar Lampung, yang akan dibawakan oleh Saudara Riwan Daniel Marbun. Waktu dan tempat dipersilakan. Puji Tuhan. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini, Tuhan boleh kumpulkan kita di tempat ini untuk mengikuti ibadah Natal Muda-Mudi dan Remaja tahun 2021. Kami mengucapkan selamat datang kepada para bapak hamba-hamba Tuhan, kepada semua sidang jemaat, kepada rekan muda-mudi dan remaja, dan mahasiswa-mahasiswi. Biarlah kita ikuti ibadah kita ini dengan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta M. Rumapea, kepada para bapak hamba-hamba Tuhan, kepada semua sidang jemaat yang sudah mendukung dan mendoakan acara Natal ini. Biarlah tetap kita doakan acara Natal ini supaya Tuhan yang memimpin sampai pada berakhirnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat dan kepada pihak-pihak
yang terlibat untuk mendukung terselenggaranya acara Natal ini. Biarlah hanya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua. Akhir kata, kami seluruh muda-mudi dan remaja Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baiklah, saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan sama-sama masuk dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mendoakan setiap rangkaian acara ibadah kita. Ibadah Natal pemuda-pemudi remaja dari awal pertengahan hingga berakhirnya, supaya kiranya Tuhan Yesus yang memimpin setiap rangkaian acara ibadah kita dari awal hingga berakhir. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh saudara Riko Yosua Nenggolan. Kita angkat pujian kepada Tuhan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Kau selalu dalam hidupku. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah jelikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Jelikanku jamalah, ku rindu. Kita katakan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita ulangi pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku.
Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami Tuhan datang kepadamu mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Bila mana pada hari ini Tuhan, kami seluruh pemuda-pemudi remaja, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung Tuhan, hadir pada hari ini Tuhan beserta jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan, di mana Engkau telah rela Tuhan, untuk mengirimkan anak-Mu yang tunggal Tuhan ke dalam dunia ini, untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, patutlah kami bersyukur, patutlah kami memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, keagungan dari tempat Engkau Tuhan, yang akan memberkati setiap hidup kami, di dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap hati kami, setiap jiwa kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, segala hidup kami, segala hati kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, ibadah Natal pemuda-pemudi remaja-Mu pada saat hari ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sidang ini Tuhan akan mempersembahkan puji-pujian dan juga firman Tuhan melalui liturgi yang akan disampaikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berkati Tuhan sehingga menjadi pujian dan liturgi yang berkenan ke dalam hati-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan, buat saudara Juan Sinaga Tuhan yang memimpin ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berilah Tuhan roh puji-pujian, sehingga kami percaya Tuhan, hamba-Mu anak-Mu ini Tuhan akan memimpin kami ke dalam puji-pujian, dalam roh dan kebenaran. Dan juga Tuhan kami serahkan Tuhan pada singer dan pemusik Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami percaya ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk keamanan Tuhan, sound system dan listrik Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan, hadirat-Mu bertata di tempat ini Tuhan, sehingga kami percaya kuasa Tuhan, kuasa Allah hadir di tempat ini Tuhan, sehingga kami Tuhan pulang dari tempat ini membawa sukacita daripada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan, sehingga kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan Yesus nyata kepada setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan, terutama kepada kami Tuhan, pemuda-pemudi remaja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sebuah janji keselamatan yang Allah nyatakan lewat kelahirannya di kota Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang kelak menjadikan kita sebagai umat pemenang yang terbebas dari segala kutuk dosa. Oleh karena itu, kita angkat pujian, mari kita semua umat pilihan Allah, kita ekspresikan pujian ini dengan memberikan tepuk tangan yang terbaik, suara yang terbaik, semangat yang terbaik, dan kita nyatakan bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, haleluya. Kita bersuka cita memuji nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Dengarlah panggilannya Dengarlah panggilan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi. Mari maju umat pemenang. Mari maju umat Kita katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan Nyatakan kebenaran-Nya. nyatakan Sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lutut semua lidah mengaku. semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia Raja segala raja, Dialah Raja. Kita ulangi pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Dengarlah panggilannya Dengarlah panggilan untuk menggenapi firman-Nya. menggenapi. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi. Mari
Mari maju umat pemenang. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan Nyatakan kebenarannya. nyatakan kebenaran. Sampai setiap lutut bertelut. Sampai setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Kristus dialah Raja segala raja. Raja segala Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, Nyatakan kebenarannya. nyatakan kebenaran. Sampai setiap lutut bertelut. Sampai setiap lutut Semua lidah mengaku. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dia Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Raja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan persembahan liturgi dan pujian yang akan dibawakan oleh seluruh pemuda-pemudi remaja Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Dia bangkit untuk kami semua. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah. Dia Raja di atas segala raja. Raja Dia itu lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang jadi sama dengan manusia. Dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Dia Yesus Allah kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang jadi sama dengan manusia. Dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Dia Yesus Allah kami. Dia Yesus Sang penebus juru selamat manusia. penebus juru selamat dunia. Liturgi Natal 2021. Puji Tuhan. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit dan seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi, pemandangan alam yang begitu indah. Bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, semuanya itu adalah hasil perbuatan karya Tuhan. Bagaimanakah perbuatan Allah dinyatakan?
Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketidaktaatan dan pengubah terhadap perkataan firman Allah, itulah yang menjadi celah iblis untuk melakukan tipu daya kepada manusia, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimanakah peristiwa kejatuhan manusia dan dampaknya? Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, sebab dari sanalah engkau diambil. Karena engkau debu, maka engkau akan kembali menjadi debu." Manusia hidup di dalam kegelapan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Lalu Tuhan Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden, dan ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kini manusia harus bersusah payah untuk melanjutkan kehidupan mereka, dan dengan kekuatan yang ada, tidak mungkin bagi manusia untuk melepaskan diri mereka dari jerat maut, yaitu dosa.
kasih Allah. Itulah yang ditunjukkan Allah bagi kita, agar manusia berbalik dan bertobat kepada Allah. Karena seharusnya kita adalah manusia yang masuk ke dalam maut akibat dosa yang kita perbuat. Tetapi kemurahan Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala apapun, telah menyelamatkan kita. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki kebinasaan manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Ia menjanjikan datangnya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, lewat nubuatan para nabi jauh sebelum kelahirannya. Salah satunya melalui Nabi Yesaya yang bernubuat. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya.
Puji Tuhan. Janji keselamatan yang telah dinubuatkan banyak nabi bertahun-tahun lamanya, kemudian mulai tergenapi ketika Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebutkan anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf bersama dengan Maria yang sedang mengandung mendaftarkan diri mereka ke kota Daud yang bernama Betlehem. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Firman Allah menjadi manusia sudah tergenapi lewat kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bersukacitalah senantiasa lewat kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia. Terang keselamatan telah terbit bagi semua manusia dan kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Baiklah, kita akan masuk di malam perenungan kelahiran Yesus Kristus lewat penyalaan lilin. Saya akan panggilkan nama anak-anak Tuhan yang akan ambil bagian dalam petugas penyalaan lilin pada saat malam hari ini. Yang pertama ada Ignatius Tambunan selaku pembawa lilin. Yang kedua Berkat Sihombing. Yang ketiga Yohana Siahaan. Yang keempat Bella Sitorus. Yang kelima Mawar Marpaung. Yang keenam Erna Sinambela. Yang ketujuh Roni Simorangkir. Dan yang kedelapan Charles Siregar. Saya mohon untuk nama-nama yang telah disebutkan untuk maju ke depan. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan merenungkan malam kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem, di kandang domba lebih dari 2000 tahun yang lalu. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Haleluya. Petugas untuk mematikan, mengurangi penerangan di ruangan ini. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Haleluya. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus. Haleluya. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku. Surga bernyanyi merdu. Surga bernyanyi merdu. Bawa kabar kedatanganmu. Kita sama-sama mengulurkan tangan kepada Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Sembari kita sama-sama merenungkan malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Demi keselamatan kita umat manusia. Bintangmu gemerlap.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan korban bakaran kita kepada Tuhan. Dan di akhir pujian kita nanti, kita akan berdoa untuk menyerahkan pelayanan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Malberu Mapea. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh Saudara Welmar Sitanggang. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. tak berhenti. Kita ulangi pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti
Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, Bapa yang kekal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur berterima kasih ke dalam tangan Tuhan, lewat tangan pengasihan-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Engkaulah Bapa yang telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ibadah kami. Tuhan Yesus, kami dapat lakukan, kami dapat bersuka cita, kami dapat merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib, bahkan sukacita sorga daripada Allah. Itulah yang kami rasakan ada bersama dengan kami di saat kami menyembah Tuhan, di saat kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pujian kami, syukur bagi korban bakaran kami, semua yang telah kami lakukan, semua yang telah kami persembahkan, tolong Kau terima semuanya menjadi persembahan hidup, berkenan dan kudus di hadapan Allah, sehingga semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami memperoleh damai sejahtera daripada Allah, sukacita yang besar daripada Yesus Engkau limpahkan kepada kami semua dalam hidup kami saat ini. Tuhan Yesus, secara khusus Bapa Sorga, sebentar lagi kami semua anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapa Pendeta Malu Berumah ya Tuhan. Sebelumnya kami serahkan hati, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan, terutama kami semua pemuda-pemudi remaja ini Bapa. Tolong Kau ubah hati kami menjadi hati yang mau diajar, menjadi tanah yang baik, hati yang benar-benar bersungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat kami mau belajar menaati firman Tuhan sejak masa muda kami percaya di saat masa tua kami pun kami tidak akan menyimpang dari segenap kebenaran firman Allah yang Kau sampaikan. Secara khusus kami serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengendalikan, Engkau jamah, Engkau penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu, sehingga setiap perkataan yang disampaikan hamba-Mu menjadi firman iman, firman kekuatan, firman yang meneguhkan kami semua, mengajar kami dan membuatkan kami semakin takut setia ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya pengurapan daripada Allah, kuasa Roh Kudus Engkau limpahkan dengan luar biasa ke atas hamba-Mu pada saat ini. Bahkan seluruh lanjutan ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan yang telah memulai, Tuhan yang akan mengakhiri ibadah kami dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, semua yang akan lakukan hanyalah untuk Tuhan, dan Yesus yang kami andalkan tetap menguasai ibadah kami dari pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, kita sama-sama persiapkan hati kita pada saat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Malbero Mapea. Kita angkat pujian kepada Tuhan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa memuji dan menyembah. Umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah tadi kenawi. Melihat penuaian terjadi. Melihat penuaian terjadi. Yang melanda seluruh bumi. Yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Tuhan beriku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama sekali saya ucapkan selamat Natal 2021 untuk pemuda remaja yang merayakan ataupun memperingati masa Natal pada hari ini. Kiranya makna Natal untuk terus menjadi renungan dalam panggilan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari angkatan yang jahat ini, agar kelak menjadi warga surga bersama Tuhan Yesus tinggal di dalam kerajaannya. Saya berharap Anda aktif, Anda sibuk mempersiapkan
segalanya, mulai dari seluruh perlengkapan-perlengkapan, termasuk kostum saudara, tentu karena didorong oleh sukacita memperingati perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang menjadikan saudara sekarang menjadi jemaat Tuhan. Dan saya berharap supaya saudara ingat ini menjadi iman yang hidup. Artinya saudara terus tahu bahwa kita dipanggil Tuhan menjadi orang percaya utama dalam hidup ini, supaya kita hidup bersandar kepadanya dengan sepenuh hati, percaya kepada firman-Nya dengan sepenuh hati, sehingga seperti Abraham ikuti suara Tuhan, dengarkan suara Tuhan, lakukan perkataannya, sehingga kita sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya pasal 65, satu ayat saja, yaitu ayat yang pertama. Di sini perikopnya ataupun judulnya, Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Saya ulangi baca sekali lagi. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Puji Tuhan. Para jemaat Tuhan yang telah belajar percaya kepada Tuhan selama ini, kita telah diajar tentang penjelmaan firman Allah menjadi manusia, dijadikannya firman Allah, firman yang mulai dari kitab Kejadian pasal yang pertama diperbincangkan, yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Firman yang berkuasa dan hidup itu kemudian dijadikan Allah menjadi manusia, disebut anak Allah. Lalu firman yang dijadikan menjadi manusia itu untuk datang di dunia disebut namanya Immanuel. Itulah di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Artinya Allah bersama dengan kita, dengan manusia. Allah datang menghampiri manusia dan bergaul dengan manusia, sama dengan manusia, sehingga ia menghadapi segala berbagai macam masalah dan persoalan, termasuk caci maki, penderitaan dan hujatan. Allah menjadi manusia. Itulah juga yang kemudian diterima dan diyakini oleh para orang Majus. Di mana kalau kita baca dari Matius pasal yang kedua ini, para orang Majus itu, saudaraku, dengan sepenuh hati, dengan pengetahuan yang benar, dengan pengertian yang sepenuh mereka dapatkan dari pengertian tentang melihat bintang,
di tanah kelahiran mereka, bahwa bintang itu menunjukkan ada seorang Raja Damai sedang lahir di dunia. Tetapi di mana dia lahir, tentu mereka tidak tahu, dan mereka pergi ke istana Herodes. Dan dengan sungguh-sungguh mereka bersemangat untuk membawa persembahan mereka kepada bayi yang baru lahir itu. Tetapi bayi itu akan hidup kekal selama-lamanya. Inilah uniknya mereka renungkan, sehingga mereka harus meninggalkan segala kesibukannya, aktivitasnya di negerinya masing-masing untuk menemui bayi yang baru lahir itu. Tetapi untuk bertemu dengan bayi yang baru lahir itu, kita harus bertanya kepada Raja Herodes. Itu mungkin diskusi mereka sehingga mereka sampai kepada Herodes. Herodes pun terperanjat dan berkata, "Tolong hai semua para ahli, teliti kitab para nabi. Periksa." Lalu mereka dapatkanlah di sana, di dalam Matius pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang kelima dan keenam. Demikian bunyi firman Tuhan di sini. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah aku akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Bayangkan, di situ disebut yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu saudaraku, mereka tunjukkan itu kepada Herodes, dan Herodes menunjukkan itu juga kepada orang Majus yang datang menemui dia. Saudaraku, mulai sejak mereka tahu bintang itu menjelaskan kepada mereka, memberi kepada mereka pengertian bahwa ada Raja Maha Kuasa, Raja Kekal, Raja Damai yang baru lahir. Mereka membawa persembahannya, emas, mur, saudaraku, mereka bawa. Sehingga dengan senang mereka ingin bertemu dengan Yesus. Saudaraku, setelah disuruh oleh Raja Herodes, mereka pun pergi ke Betlehem. Lalu mereka mencoba mencari bintang di mana tadi bintang itu kelihatan. Akhirnya bintang itu berhenti di atas bayi, di mana bayi itu sedang dirawat ataupun sedang ditunggu oleh orang tuanya. Mereka pun dengan senang hati mempersembahkan korban persembahannya. Disebut di sini persembahannya itu yakni emas, kemenyan, dan mur. Mereka orang yang dulu sama sekali buta rohani, tidak kenal siapa ini Yesus, tidak tahu. Tetapi saat mereka tahu bahwa pengetahuan itu menjelaskan kepada mereka, ini adalah Raja yang akan hidup kekal selama-lamanya, mereka pun kemudian tertarik meninggalkan aktivitasnya. Sebab tidak pernah ada seorang seperti ini yang lahir di hadapan manusia. Saudaraku dalam Tuhan, di sini oleh kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, ada perbuatan Tuhan yang bekerja di dalam setiap orang untuk meyakinkan orang tentang keperkasaan Tuhan Allah. Sehingga saudaraku, saya dan saudara sekarang yang telah dipanggil menjadi percaya, diundang Tuhan untuk menjadi bagian
daripada keluarga Abraham melalui kemauan percaya kepada Yesus sebagai Mesias Allah yang harus diterima. Dan kemudian penerimaan kita tentang Yesus itu adalah Mesias Allah menimbulkan iman percaya kita dan kemudian membuat kita rela membaptiskan diri kita lewat pengajaran baptisan air yang telah ditentukan dalam firman ini. Lalu siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Anak-anak Tuhan, pada malam ini saudaraku dikatakan seorang anak yang lahir ini adalah seorang yang kekal selamanya pemerintahannya. Ia raja yang berkuasa, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada yang seperti ini di tengah-tengah dunia ini. Oleh itulah saudaraku dalam Tuhan, saya berharap kepada saudara pemuda-pemudi, belajar kita sepenuh hati mengenal Yesus ini dengan benar. Sebab untuk mengenal Yesus ini cukup pertama terima firman Tuhan, kemudian lakukan firman Tuhan. Oleh itu kemudian Roh Kudus akan menghinggapimu. Roh Kudus akan dipenuhkan kepadamu. Seperti bagaimana pesan yang saya singgung tadi pagi, pesan Tuhan Yesus kepada para murid, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kau menerima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Anak-anak Tuhan perlu kita dikawal oleh Tuhan Allah lewat Roh Kudus yang ditempatkan dalam sanubari kita, sehingga Roh Kudus itu mengajar kita mengenal Yesus itu, mengerti Yesus itu siapa. Lalu dengan tuntunan Roh Kudus kita dibawa bertumbuh, kita dibawa untuk mengerti rancangan-rancangan sorga dalam kita. Oleh sebab itu saudaraku, saya berharap supaya apa yang diajarkan kepada kita mulai waktu kita masih kanak-kanak sebagai anak sekolah minggu, kemudian kita beranjak kepada remaja, beranjak menjadi pemuda, diajar oleh firman Allah melalui para guru sekolah minggu ataupun melalui orang tua kita masing-masing. Dididiknya kita untuk bertumbuh di dalam kepercayaan tentang nama yang dahsyat ini, tentang sukacita yang ditimbulkan oleh nama ini, yaitu keselamatan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Saya ajak dulu kita saudaraku merenungkan apa pesan daripada Amsal pasal yang keempat untuk kita renungkan sebagai orang yang belajar membangun iman kita, menghidupi iman percaya kita, sehingga kita sepenuhnya betul-betul hidup di dalam rancangan Tuhan untuk membuat kita terselamatkan. Sebab oleh iman ini kita diajar untuk mengutamakan utama sekali, yaitu percaya kepada Tuhan itu merupakan pekerjaan yang terpenting dan yang paling dahsyat yang perlu kita lakukan. Saya ajak kita saudaraku membaca satu Amsal pasal 4 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-9. Kita renungkan bagaimana kita kemudian demikian harus berani untuk merenungkan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita. Seperti inilah saudaraku, akhirnya kalau kita hidup di dalam kemauan berserah kepada pengajaran, kepada ketentuan hukum yang telah dijelaskan kepada kita, maka kita pun akan berlanjut hidupnya dalam kekuatan surga untuk berkelanjutan sampai kepada surga itu sendiri. Saya akan bacakan demikian saudaraku. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jangan, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu,
janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Inilah saudaraku rancangan daripada si orang tua tadi kepada anak-anaknya. Dan tentu di sini membutuhkan kemauan kita untuk tunduk kepada berbagai aturan dan ajaran orang tua kita yang hidup dalam Tuhan, supaya kita teladani, supaya kita contoh, supaya kita dengar dan kita lakukan apapun yang diajarkan, yang ditentukan untuk kita lakukan dengan sepenuh hati, sehingga kita bertumbuh memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, dan memiliki pengertian akan takut dengan Tuhan, sehingga kita kemudian menjadi orang yang tahu apa arti hidup ini. Saudaraku, banyak orang yang tidak mengerti arti hidup sehingga terbuang waktunya, apalagi dalam zaman ini. Saudara mungkin terbawa arus kepada teknologi modern ini dan terbawa arus kepada analisa-analisa dunia mengenai masa depan. Tetapi sebenarnya saudaraku, masa depan yang terbaik dari manusia ialah jikalau kita menyerahkan tubuh jorok kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Dahsyat, Tuhan Maha Besar. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-55 ini, di sini dijelaskan kepada kita bagaimana Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menasehati kita, supaya kita sepenuh tahu dan sadar siapakah kita di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan saudaraku di dalam ayat 8 dan 9 dari Yesaya pasal yang ke-55 ini. Di sini dikatakan saudaraku, bahkan kita lanjutkan nanti sampai ayat 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak mungkin bisa lakukan apapun yang seturut dengan pikiran Tuhan, yang seturut dengan rancangan Tuhan, kalau kita tetapkan hati kita berpihak kepada apa yang diajarkan dunia. Tetapi kalau kita berpaut kepada Tuhan, menyembah Tuhan, di dalam keseriusan kita, kita undang hadiratnya, kita undang rohnya, membawa kita mengerti segala jalan-jalan Tuhan. Lalu itu yang membuat kita memahami seluk-beluk pikiran Tuhan. Di sanalah seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Inilah manusia rohani, inilah manusia yang berserah kepada Tuhan, yang tahu bahwa segala sesuatunya ini dari Tuhan, dan segala sesuatunya ini dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Lalu mereka berserah kepada Tuhan. Saya berharap supaya saudara jangan keluar dari hadirat Tuhan itu sendiri, sebab tidak ada satupun yang kita lihat ini yang bisa keluar dari rancangan Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri merancangkan yang terbaik
bagi umat-umat percayanya yang setia melayani dia dengan benar. Oleh sebab itulah saudaraku, saya berharap supaya kita membangun hati kita untuk mengakui pekerjaan Tuhan, untuk mempercayai kuasa Tuhan, bahwa oleh kemauan kita percaya, maka Dia akan membawa kita kepada jalan yang benar, kepada keberhasilan yang Tuhan rancangkan. Seperti Dia katakan dalam Mazmur 23, penggembalaan Tuhan membawa kita kepada rumput yang hijau, kemudian membawa kita kepada air yang tenang. Hati kita ditenangkan, jiwa kita disemangati, dicukupkannya masa depan kita, dibiarkannya kita berbangga dengan kasih karunia Tuhan yang membuat kita bersukacita setiap saat. Oleh sebab itu saudaraku, di sini ditambahkan oleh firman Tuhan supaya kita jangan menolak dididik Tuhan, supaya kita jangan menolak untuk diajari oleh Tuhan, tetapi seperti ayat lanjutan ayat 10 dan 11 dalam Yesaya 55 ini, supaya ini hidup dalam kita. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Di sini saudaraku, Tuhan merencanakan kehidupan keselamatan bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang sepenuh percaya kepada firman. Lalu mereka akan dijaga, digiring terus berjalan di jalan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri menurut Yesaya itu Mazmur 34 itu akan kemudian menyertai orang yang takut akan Tuhan, akan menjagai, akan membentengi. Malaikat dan bala tentara Tuhan dibuat berjaga-jaga, sehingga seperti Mazmur 91 itu, maka di sana akan ada kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, membuat perjalanan orang percaya berhasil dengan luar biasa heran, menimbulkan kesukaan besar, menimbulkan pengalaman baru, menimbulkan sukacita yang sangat luar biasa. Oleh itulah saudaraku dalam Tuhan, saya berharap tetap engkau bersandar kepada Tuhan, tetap engkau belajar kepada firman-Nya. Jangan engkau biarkan hatimu lari dari firman Allah, tetapi Tuhan tetap renungkan firman-Nya siang dan malam. Lalu dengan sendirinya pengetahuanmu akan ditambahkan oleh Tuhan, sama seperti waktu Salomo meminta pengertian dari Tuhan. Waktu dia berdoa dengan membawa korban 1000 macam korban bakaran dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Di situ Tuhan Allah menemuinya, dan di sana ditanya, apa yang kau inginkan? Salomo hanya berkata, saya ingin pengetahuan ataupun kebijaksanaanmu, mengajari saya, membuat saya menjadi bijak, sehingga saya tahu memimpin bangsa ini ke arah yang benar. Lalu Tuhan Allah melihat itu adalah polos kerinduan yang sangat besar, dan permintaan itu sesuatu yang sangat wajar. Oleh sebab itu maka dikatakan sejak waktu itu pengetahuan dan hikmatnya Salomo jauh melebihi pengetahuan dan hikmatnya semua raja-raja di bumi pada zaman itu. Saudaraku, ketahuan ini saudara waktu dia mengadili 2 orang janda, 2 orang yang sedang melahirkan anak. Lalu kemudian yang satu tertidur lalu menindih anaknya sehingga mati. Lalu waktu mati digantikan dengan yaitu bayi yang hidup di sisi perempuan lain. Dibawa ini sampai kepada Salomo. Lalu saudaraku, tidak ada yang mengakui bayi ini yang mati ini, tetapi bayi yang hidup ini diperebutkan kedua ibu ini, tidak ada saksi. Lalu Salomo katakan kepada pembantunya, ambil pedang, potong 2 anak ini, supaya mereka berbagi, yang separuh sama dia, separuh sama ini.
Lalu yang punya naluri hidup tentang anak yang baru lahir itu berkata, Tuhan, janganlah dipotong itu bayi, tetapi biarlah hidup, biarlah dia pemilik bayi itu, yang penting dia hidup. Tetapi yang meninggal ini anaknya berkata, biar beres, biar tidak ada masalah, biar pembagiannya sangat baik, potonglah. Lalu Salomo berkata, ini ibunya, karena dia yang mengharapkan dia hidup. Saudaraku dalam Tuhan, mulai dari situ terkenal hikmatnya Salomo, bahkan sampai Ratu Negeri Seba datang untuk berkunjung, mentes, mencoba pengetahuan daripada Salomo. Tetapi waktu dia dicoba, si ratu itu berkata, separuh dari diceritakan orang tidak pernah kudengar apa yang kau miliki ini sekarang. Pengetahuanmu, kebijaksanaanmu, hikmatmu tidak bisa kuterima waktu itu, tetapi sekarang bagi saya jelas engkau orang sangat berhikmat. Saudaraku dalam Tuhan, kita tidak mengerti cara hikmat itu ditambahkan, tetapi inilah karunia surga. Di dalam Amsal pasal 8 dikatakan di situ, saudaraku, bahwa hikmat itu datangnya dari kasih karunia Tuhan sendiri. Oleh sebab itulah, saudaraku dalam Tuhan, saya berharap di dalam peringatan Natal 2021 ini, saudaraku, semua kaum pemuda, pemudi remaja, tolong kita sepenuh hati bergairah menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sehingga di dalam acara ibadah-ibadah kita, di dalam pertemuan ibadah kita, memang kita tunjukkan kita takut gentar kepada Tuhan, sehingga waktu kita ibadah kita serius, kita tidak kemudian yaitu melayani permintaan handphone kita dari luar, tetapi tinggalkan itu ataupun matikan itu saat ibadah, sehingga tidak perlu saudara harus keluar dari gereja untuk menjawab pertanyaan ataupun menjawab telepon dari luar, tetapi engkau khususkan dirimu, utamakan tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Engkau harus ada rasa takut gentar kepada Tuhan, harus ada kemauan untuk mengerti, sehingga pengetahuanmu akan ditambahkan Tuhan, pengertianmu akan ditambahkan Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang akan berhasil melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu. Saya berharap pertumbuhan kerohanian kita supaya kita alami, supaya kita nikmati dengan kasih karunia Tuhan yang sangat dahsyat. Saya tidak bisa memperpanjang firman ini, namun Yesus datang ke dunia, lalu orang dunia yang dulu seperti orang Majus ini tidak mengenal Yesus, tetapi dari pengetahuan, pengenalan tentang ilmu perbintangan, mereka tahu bahwa ada seorang bayi yang lahir, dan bayi inilah Raja kekal, Raja yang selamanya hidup, yang memerintah, Raja yang perkasa, Raja yang betul-betul memberi jaminan sukacita, jaminan kebahagiaan kepada orang yang percaya kepadanya. Bagi Tuhanlah kemuliaan, terpujilah nama Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita untuk menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan kita, supaya kita sepenuh hati, sepenuhnya betul-betul hidup di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Dan mari saudaraku, saya undang kita semua berdiri. Kita betul-betul persembahkan pujian ini dulu, mengundang Tuhan. Lalu kita minta kasih karunia-Nya. Kita minta Tuhan mengajar kita mengerti segala rancangannya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup.
jiwaku merindu, sebab terlalu lama si hidup
menyembah namamu, Allah surgawi, Allah yang maha besar, Allah yang kami peringati hari kelahiran putramu yang tunggal lebih 2000 tahun yang lalu. Pada malam hari ini Tuhan, pemuda-pemudi remaja melakukan ibadah khusus peringatan hari kelahiranmu. Datang engkau menjelma menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Engkau datang melawat kami, engkau datang menghampiri kami, engkau datang mengajar kami, engkau datang hendak mentobatkan kami, supaya kami menjadi kekasih jiwa Tuhan, supaya kami menjadi sahabat-sahabat Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang yang hidup dalam kehidupan kekal. Malam ini kami sangat harapkan untuk menyadarkan kami, membuat kami kembali di dalam sukacita surgawi, kembali di dalam kekuatan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mau berserah, kami mau bersungguh-sungguh untuk mengikuti Engkau Tuhan. Tolong Tuhan ajar kami, buat kami mengerti firman, buatkan kami hidup di dalam rancangan surga. Selamatkan kami, hidupkan kami, bangun hidup kami sedemikian rupa. Engkaulah Allah yang maha kuasa, yang dapat menjadikan kami menjadi rumah kediaman roh Allah, menjadi pribadi yang selalu hidup menyenangkan hatimu. Tolong Tuhan, firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tanpa mencari, tetapi kami Engkau kemudian buatkan memahami dan bertemu dengan Tuhan. Oleh Tuhan yang mendekatkan diri kepada kami, oleh Tuhan yang menyongsong kami, untuk Tuhan selamatkan, untuk Tuhan jadikan menjadi umat tebusan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Demikian kami doakan kepada Tuhan, para pemuda, remaja dan anak-anak ini, untuk betul-betul Engkau bentuk menjadi pribadi yang bersukacita percaya, yang sepenuh percaya, yang takut gentar kepada Tuhan, yang juga mengerti tentang rancangan Tuhan lewat firman Tuhan yang hidup. Ajar kami memahami segala kehendak Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kekuatan-Mu, di dalam sukacita-Mu. Kami harapkan Engkau tambahkan kekuatan kami, Engkau tambahkan iman kami, Engkau tambahkan sukacita percaya kami, ketekunan kami, kesungguhan hati kami, berjuang di dalam perjuangan yang benar, supaya Engkau kanugerahkan kepada kami, sehingga kami pun tetap bersungguh-sungguh di dalam kesetiaan yang benar, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami sangat yakin, kami sangat percaya kasih karunia-Mu untuk membuat kami hidup di dalam kekuatan-Mu. Engkaulah yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan dalam seluruh hari hidup kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tolong Tuhan Engkau terus gembalakan kami, peliharakan kami, cukupkan yaitu kami dengan sukacita Tuhan. Buatkan kami bergelori terus di dalam menyembah Tuhan. Engkaulah ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Oh terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan seluruh sidang jemaat Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput orang percayanya. Haleluya.
Amin. Setialah, saya serahkan kepada pimpinan pujian. Yesus, seperti Tuhan Yesus, berdoalah sampai mati. Berdoalah sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu atas kasih setia? Berdoa, berdoalah. Berdoa, berdoa. Berdoalah sampai mati. Berdoalah sampai mati. Puji Tuhan. Baiklah. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di dalam kegiatan Natal Pemuda-Pemudi Remaja Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Dan kami telah menyediakan konsumsi yang nanti akan dibagikan oleh tim yang sudah ditentukan. Namun sebelumnya kita akan mendoakan konsumsi yang akan dibagikan nanti yang akan dipimpin oleh Saudara Canlani Pandiangan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa atas segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang telah memimpin mengumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan campur tangan-Mu ya Bapa yang telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya ya Bapa. Biarlah segala sesuatunya ya Tuhan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sebentar Tuhan sebelum kami kembali dari rumah doa ini, biar Tuhan yang menjamah. Di mana ada makanan dan minuman Tuhan yang telah tersedia. Biar Tuhan yang mengurapi, menjamah, campur tanganlah Engkau Tuhan, membuatkan makanan dan minuman itu ya Bapa, boleh menjadi kesehatan, kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Juga anak-anak-Mu Tuhan, yang dengan penuh sukacitanya ya Bapa, yang mempersiapkan makanan dan minuman ini, biar Tuhan yang menjamah, membalaskan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa, kami sambut berkat-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baiklah, untuk konsumsi boleh dibagikan oleh tim yang sudah ditentukan. Sembari menunggu konsumsi dibagikan, saya kembali mengucapkan mewakili seluruh pemuda-pemudi remaja Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan menjelang tahun baru 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.